Pada malam 27 Agustus 2016, Vina dan pacarnya Eki menjadi korban kebrutalan anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan tewas setelah mengalami kekerasan yang sangat brutal. Kasus ini nggak hanya menggegerkan publik karena kekejamannya, tapi juga karena banyaknya kejanggalan dalam proses penyidikannya. Awalnya kasus ini kembali mencuat setelah adanya film Vina Sebelum 7 Hari yang katanya diklaim berdasarkan kisah nyata. Tapi nggak sampai di situ, K-Friends, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan produser Vina ke Barreskrim Polri. Kemudian itu ada penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Perbincangan kasus Vina ini memang menyita perhatian media dan publik yang semakin luas. Obrolan di berbagai podcast, berita di TV, hingga cuitan netizen di medsos tiada hentinya menjadikannya topik perbincangan hingga banyak spekulasi bermunculan. Sebetulnya pertanyaan netizen sederhana aja, siapa sih sebenarnya otak pelakunya? Namun menjawab pertanyaan sederhana itu ternyata nggak mudah, dan nggak berhenti di situ aja, bahkan motif kematiannya pun kembali dipertanyakan. Apa betul karena motif dendam, cemburu, motifnya cinta segitiga, penyerangan geng motor, atau murni kecelakaan? Sosok Linda yang sering-sering disebut di dalam kasus Vina pun akhirnya juga muncul ke publik. Linda yang dikabarkan pernah kerasukan arwah Vina menjalani pemeriksaan di kepolisian Senin malam 27 Mei 2024. Usai diperiksa selama 5 jam di hadapan media, Linda mengaku tidak mengenal 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Linda juga mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan alias Peggy Perong yang diduga otak pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, Linda menyebut hubungannya dengan Vina hanya teman biasa, tidak sedekat seperti yang diilustrasikan dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Iya. Kok kasusnya semakin kompleks ya, K-Friends? Nah, KSR Story kali ini ingin merangkum beberapa kejanggalan dan konspirasi dari perkembangan kasus Vina. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, 8 tersangka sempat mencabut BAP. Salah satu kejanggalan terbesar dalam kasus ini adalah terkait berita acara pemeriksaan dari 8 tersangka yang ditangkap. Setelah penangkapan, 8 tersangka ini sempat mencabut BAP mereka. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang tekanan atau intimidasi yang mungkin mereka alami selama proses penyidikan awal. Pencabutan BAP ini mengindikasikan adanya masalah dalam integritas dan validitas dari pengakuan yang sebelumnya dibuat oleh para tersangka. Pengacara Hotman Paris yang mewakili keluarga Vina juga mengungkapkan bahwa ada banyak ketidakkonsistenan dalam BAP. Menurutnya, ketidaksepakatan ini memperkuat dugaan bahwa penyidikan awal tidak dilakukan dengan benar atau ada intervensi yang tidak semestinya. Kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Yang kedua, Peggy menyangkal dirinya sebagai tersangka. Penangkapan Peggy Setiawan setelah 8 tahun menjadi buron menambah kerumitan baru dalam kasus ini. Peggy yang selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam pernyataannya, ia menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Pengakuan ini membuka pertanyaan baru tentang apakah Peggy memang terlibat atau ada kesalahan dalam penetapan tersangka. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Tidak. Peggy juga menyatakan bahwa dirinya menjadi korban salah tangkap karena pada malam pembunuhan dirinya tidak berada di lokasi kejadian. Pernyataan ini menambah urgensi untuk dilakukan penyidikan ulang yang lebih mendalam dan komprehensif guna memastikan tidak ada orang yang dihukum secara tidak adil. Kesaksian Peggy juga mengindikasikan bahwa mungkin ada pelaku lain yang masih bebas dan belum teridentifikasi oleh pihak berwenang. Yang ketiga, polisi merilis bahwa 2 buron lainnya tidak ada. Kejanggalan lainnya muncul ketika polisi mengeluarkan pernyataan bahwa 2 buron lainnya yang sebelumnya dilaporkan masih dalam pencarian sebenarnya tidak ada. Pernyataan ini bertentangan dengan pengakuan awal dari 8 tersangka yang menyebutkan keterlibatan 3 pelaku lainnya termasuk Peggy.
Polisi menyatakan bahwa setelah penyidikan lebih lanjut, mereka hanya menemukan bukti yang mengarah pada Peggy sebagai pelaku yang masih buron, sementara 2 nama lainnya dianggap tidak relevan. Pengacara Hotman Paris menanggapi pernyataan ini dengan skeptis. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin 8 tersangka awal menyebutkan ada 3 pelaku tambahan, tetapi kemudian diabaikan dalam penyidikan selanjutnya. Keputusan polisi untuk meniadakan 2 nama ini akhirnya menimbulkan kecurigaan apakah ada upaya untuk menutup-nutupi atau mengurangi jumlah pelaku yang sebenarnya terlibat. Belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Yang keempat, kritik terhadap penegakan hukum. Kritik terhadap penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya datang dari keluarga korban dan pengacara mereka, tapi juga dari masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan efektivitas dan keseriusan polisi dalam mencari dan menangkap pelaku. Ketika 3 pelaku utama masih buron, hal ini menimbulkan kesan bahwa ada upaya yang kurang serius dalam menangani kasus ini. Penangkapan Peggy setelah bertahun-tahun pun menambah skeptisisme publik terhadap kemampuan polisi untuk menegakkan hukum secara efektif dan adil. Yang kelima, dugaan rekayasa dan manipulasi. Selain ketidakkonsistenan dalam BAP, ada juga dugaan bahwa kematian Vina dan Eki direkayasa oleh para pelaku untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Cerita yang berubah-ubah tentang kronologi kejadian semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk memanipulasi bukti dan saksi. Keberadaan geng motor yang memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut juga menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya intimidasi atau korupsi yang menghambat proses penyidikan yang adil dan transparan. Itu dia tadi beberapa kejanggalan dari perkembangan kasus Vina. Dari pencabutan BAP oleh 8 tersangka, klaim ketidakbersalahan Peggy Setiawan, hingga pernyataan polisi tentang 2 buron yang dianggap tidak ada, semua ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam proses penyidikan. Oh iya friends, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan benar, tanpa adanya intervensi atau manipulasi. Dengan begitu, kita bisa memastikan keadilan yang sebenarnya tercapai. Sampai jumpa di episode KSR Story lainnya. Bye-bye!